Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi komisaris utama PT Pertamina. Ia sebelumnya berjanji akan membuat Pertamina go internasional. Nyatanya, Pertamina kini membuat masyarakat tercekik. Meski bukan di posisi pengambil keputusan, namun perannya akan cukup penting seperti melakukan pengawasan hingga memberikan masukan ke Dewan Direksi. Lantas, berapa penghasilan tiap bulan Ahok di Pertamina? Menurut Peraturan Menteri BUMN tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, penghasilan komisaris utama, ketua Dewan Pengawas BUMN setara 45% dari gaji direktur utama. Selain itu, Dewan Komisaris BUMN memperoleh tunjangan berupa tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan. Komisaris juga memperoleh fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum. Tidak lupa komisaris utama BUMN akan mendapatkan bonus tahunan sebesar 45% dari tantim yang diterima direktur utama. Mengutip laporan keuangan Pertamina tahun 2018, dalam setahun untuk 11 direksi dan 7 komisaris Pertamina sebesar 47 juta dolar Amerika atau setara 661 miliar. Bila diasumsikan setiap individu menerima sama rata, maka penghasilan untuk direksi dan komisaris BUMN bisa mencapai 3 miliar lebih per bulan atau 36 miliar dalam setahun. Sebagai catatan, besaran gaji, tunjangan, dan bonus yang diterima oleh jabatan direktur utama, wakil direktur utama, direktur, komisaris utama, dan komisaris berbeda-beda menurut Peraturan Menteri BUMN. Di dalam aturan tersebut juga dijelaskan perhitungan gaji hingga pembagian bonus untuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Namun, tentu saja gaji tersebut membuat masyarakat terbelalak. Pasalnya, Ahok berjanji akan memajukan Pertamina. Nyatanya, beberapa waktu terakhir, Pertamina rugi luar biasa. Pernah jadi gubernur di DKI. Di bawahnya itu ada 30 BUMN daerah. Ya, waktu dia masuk dia bikin heboh, dia jelek-jelekin BUMD sebagai kacau, manajemennya nggak bagus. Dia ganti dengan 30 orang anak-anak muda, konco-konconya Ahok. Tapi ternyata juga tidak ada hasilnya. Sementara itu, insiden kebakaran depo pertama di Pelumpang, Jakarta Utara harus menjadi evaluasi besar-besaran di tubuh perusahaan BBM plat merah tersebut oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menganjurkan agar Erick Thohir tidak segan memecat Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sudah seharusnya Erick Thohir memecat Dirut dan juga komisaris utama karena tidak becus bekerja. Tapi soal Pak Ahok itu memang sempat menimbulkan banyak pro kontra lah. Ahok kan masih punya banyak masalah hukum, ya, kasus rumah sakit Sumber Waras, beli bus rongsokan, ya, dan sebagainya, beli tanah sendiri di Cengkareng, DKI. Alhasil, terbakarnya kilang minyak di Pelumpang membuat banyak korban jiwa. Menurutnya, sanksi layak diberikan karena kebakaran kilang minyak milik Pertamina sudah 6 kali terjadi. Dan setiap kilang minyak terbakar selalu menelan korban jiwa dan kerugian materi yang sangat besar. Nike seolah tidak mengevaluasi semua kilang minyak yang dimiliki Pertamina. Sementara Ahok... Nah, yang lain adalah Ahok pernah jadi gubernur di DKI. Di bawahnya itu ada 30 BUMN daerah. Ya, waktu dia masuk dia bikin heboh, dia jelek-jelekin BUMD sebagai kacau, manajemennya nggak bagus. Dia ganti dengan 30 orang anak-anak muda, konco-konconya Ahok. Tapi ternyata juga tidak ada hasilnya. Kembali membayangkan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 lalu yang disebut banyak pengamat sebagai pemilu terburuk sepanjang demokrasi. Tahun 2017, waktu berlangsung pemilihan gubernur di Jakarta, kita melihat dua kelompok besar bergesekan keras. Yang pertama, kelompok nasionalis yang lebih condong ke Ahok dan kelompok agamis yang memilih Anies Baswedan. Mereka memakai masjid, memakai ayat, bahkan sampai mayat pun mereka usung hanya demi pemilihan seorang gubernur. Situasi Jakarta pada waktu itu sedang mencekam, sedang tinggi-tingginya. Beberapa politikus memainkan irama ketegangan itu untuk menaikkan nama mereka. Sedikit saja salah,
maka Jakarta akan terbakar habis. Bahkan ada bisik-bisik yang saya dengar dari beberapa pedagang kaki lima, kalau Ahok menang Pilgub, maka Jakarta akan hancur oleh preman-preman dan ormas yang dikerahkan untuk memenangkan Anies dengan segala cara. Dan tensi tinggi mencapai puncaknya ketika mereka melakukan demo besar yang mereka namakan 212 dan mengakibatkan Ahok masuk penjara. Para buzzer rame-rame memviralkan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas Indonesia. Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh Partai Demokrat. Dalam keterangannya, politisi Partai Demokrat mengaku mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan pendukungnya sudah merancang strategi permainan isu suku, agama, ras, dan antar golongan jauh-jauh hari sebelum pilkada. Hal itu terkonfirmasi dari buku Ahok berjudul Merubah Indonesia, The Story of Basuki Cahayapurnama yang terbitan 2008. Dalam buku, mantan Bupati Belitung Timur itu disebut-sebut telah menyinggung Al-Quran, khususnya Al-Maidah ayat 51. Menurut politisi Demokrat, Ahok sengaja mempolitisasi Al-Maidah ayat 51 untuk kepentingan politik hingga ia tersandung kasus penistaan agama pada 2016 silam yang akhirnya mengantarkannya ke penjara kala itu. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Dari tahun 2008, kawan-kawan Ahok Center sudah memasang kuda-kuda untuk mainan SARA. Kalau Al-Maidah jelas sudah ada sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Cuma Ahok yang nyala-nyalain penafsiran itu, ayat buat kepentingan politiknya. Kurang main SARA apa? Ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun, Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Tidak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Nggak bisa pilih nih. Karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya. Nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Nggak suka sama Ahok. Tapi programnya, gue kalau terima, gue gak enak dong sama aja utang budi. Jangan, kalau Bapak Ibu punya perasaan gak enak, nanti mati pelan-pelan. Adapun pernyataan Ardi ini untuk menyambung cuitan seorang netizen yang membahas Al-Maidah ayat 51 yang disinggung Ahok dalam bukunya itu. Disebutkan dalam buku Merubah Indonesia, The Story of Basuki Cahayapurnama, Ahok terang-terangan membahas ayat Al-Quran itu yang kemudian dikait-kaitkan dengan politik. Adapun pada halaman 40 buku tersebut, Ahok mengatakan bahwa ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elite karena tidak bisa bersaing dengan visi, misi, program, dan integritas pribadi. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya. Dari oknum elite yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51, kata Ahok. Isinya melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka, dengan tambahan jangan pernah memilih kafir jadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman.
Bukan hanya ini saja, Ahok mengeluarkan statement yang kontroversi. Masa-masa kepemimpinan Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, kepemimpinan Ahok di Jakarta adalah sejarah buruk bagi negara. Perlu terus dicatat, didokumentasikan, disampaikan terus-menerus ke anak cucu. Sosok Ahok tidak berani bersikap tegas dan tanpa kompromi saat untuk melawan arus kekuasaan. Ahok tidak punya rekod melawan arus kekuasaan. Ada yang tahu kapan Ahok pernah garang begitu kepada penguasa negara. Selain itu, ia juga menyinggung sikap Partai Milenial PSI yang baru meniru gaya Ahok. Sebab PSI dianggap hanya keras kepada Anies Baswedan, alih-alih kepada pemerintahan Presiden Jokowi. PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini. PSI. Saya, Haji Giring Ganesa Djumario, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, bersama seluruh pengurus, kader, dan anggota legislatif PSI, siap bekerja keras meloloskan PSI ke Parlemen Pusat. PSI akan berlipat ganda. Kita antarkan kader-kader terbaik kita duduk di kursi-kursi legislatif dan eksekutif. Saya pastikan PSI akan terus hadir kerja untuk rakyat. Dan kita melanjutkan apa yang dibangun Bapak Jokowi. Akting Ahok ini berhasil ditiru sempurna oleh PSI yang seolah-olah melawan arus kekuasaan. Coba saja bergaya begitu lawan pemerintahan Jokowi, pasti tidak berani.